pertama yang Anda rasakan saat menginjakkan kaki di Boston adalah perpaduan antara nostalgia dan kecemasan. Kota yang menjadi rumah saya terasa sangat akrab dan, pada saat yang sama, sangat jauh. Di jalanan yang saya hafal sekarang, jika itu adalah bayangan masa lalu, saya lebih suka melupakannya. Bau aspal basah bercampur dengan udara dingin musim gugur telah membawa saya kembali ke kenangan masa kecil saya. Saya bisa melihat dedaunan berguguran dari pepohonan, seolah-olah alam sendiri yang meneriaki orang-orang di sekitar saya. Saya berkendara ke rumah orang tua saya, tempat dia memiliki begitu banyak cinta dan kesedihan. Fasad putih, dengan jendela berbingkai hijau, tetap menjaga kecantikan Anda, tetapi inilah saatnya untuk usang. Rasa kehilangan menyerbu saya saat saya memarkir mobil, mengingatkan Anda akan tawa dan perkelahian yang terjadi di sana. Pintunya terbuka sedikit, dan cahayanya kuning bisa dari dalam tampak seperti ajakan, peringatan, dan sekaligus. Saya berjalan ke ruang tamu dan menemukan sekelompok orang, keluarga dan teman, berkumpul dalam keheningan sebagai beban. Upacara pemakaman ayah saya itu akan terjadi, dan saya bisa merasakan ketegangan di udara. Curly, ibuku, ada di sana, tatapannya dingin dan jauh, seolah-olah kamu berada di tempat yang sama sekali berbeda. Kami tidak pernah bisa saling memahami, dan kehilangan ayah saya, dia sepertinya telah menyatakan bahwa penghalang di antara kami. Jonathan, dia menyapaku dengan anggukan, tapi tidak ada emosi dalam suaranya. Seolah-olah saya adalah satu-satunya penyerang dalam kesedihan yang bukan milik saya. Aku turut berduka cita atas kehilanganmu. Aku juga merasakan itu, kataku, berusaha menjaga ketenangannya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa saya lebih dari sekadar kesedihan. Ada kemarahan, kebingungan, dan kebutuhan mendesak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pemakaman itu merupakan sequel dari wajah-wajah terkenal, pelukan dan ciuman, dipaksa, dan bisikan. Peti mati ada di dalamnya, sangat ramping dan sejuk, seolah-olah dia hanya objek bagi semua orang. Aku tidak bisa melihatnya. Citra ayah saya, dan saya menaruhnya dalam ingatan seorang pria yang kuat, penuh kehidupan, bukan tubuh tak bernyawa yang sekarang terbentang di depan saya. Namun, selama upacara, seorang teman ayah saya, Tuan Thompson, mendatangi saya. Dia tampak gugup, seolah mencoba memberitahuku sesuatu yang penting. Jonathan, bisakah aku bicara denganmu sebentar? Dia melihat ke samping, seolah-olah dia takut seseorang akan mendengarnya. Tentu saja, kataku, bangkit dari kursinya dan mengikutimu ke sudut yang lebih terpencil dari ruang tamu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu ini, tapi ayahmu menghadapi beberapa masalah keuangan. Itu lebih serius daripada yang dia tunjukkan, bisiknya, matanya penuh perhatian. Masalah uang. Kata itu bergema di benak saya. Saya tidak pernah menyangka ayah saya, yang selalu mengajari saya pentingnya tanggung jawab, Anda bisa menemukan diri Anda dalam situasi seperti ini. Apa yang ingin kamu katakan? Dia mengalami beberapa kesulitan dengan investasi, dan ya, ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya legal, lanjutnya dengan ragu-ragu. Saya tidak berpikir Anda harus memeriksanya. Curly, ya, itu mungkin tidak selucu kelihatannya. Gelombang kemarahan melonjak di tulang belakangku. Curly, apakah wanita yang dipilih ayahku untuk menjadi pasangannya, yang sepertinya selalu mengendalikan dan manipulatif, dia bisa terlibat dalam sesuatu yang begitu jahat? Tapi saya tidak ingin memikirkannya sekarang. Pemakaman adalah waktu untuk memberi penghormatan kepada ayah saya, dan bukan untuk menimbulkan kecurigaan. Terima kasih, Tuan Thompson. Aku harus memikirkannya, kataku, berusaha menyembunyikan kekacauanku. Dia mengangguk dan kembali ke sekelompok orang, selama aku tetap diam,
tenggelam dalam pikirannya. Upacara itu diikuti dalam perjalanannya, tetapi pikiran saya jauh, bingung, dan cemas. Dalam kata-kata Thompson, bergema di benak saya. Ayah saya, dia memiliki rahasianya, dan sekarang, dengan kepergiannya, saya dapat melihat diri saya berkewajiban untuk menemukannya. Apa yang dia sembunyikan? Dan, yang lebih penting, apa peran dalam hal aneh itu? Malam telah tiba, dan orang-orang mulai bubar. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman dan keluarga, tetapi saya merasa belum siap untuk pergi. Rumah itu sangat sunyi, menurut saya disebut demikian. Saya melihat keluar jendela dan melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Boston itu hal yang sama, tapi ternyata tidak. Rasa sakit karena kehilangan itu teraba, tetapi ada sesuatu yang lebih, kekhawatiran bahwa itu tidak akan meninggalkan saya sendirian. Akhirnya, saya memutuskan untuk masuk. Rumah itu kosong, dan kesunyian memekakkan telinga. Saya pergi ke kantor ayah saya, satu-satunya tempat yang selalu membuatnya terpesona. Dia sangat menyukai buku dan dokumen di masa lalu, dan saya biasa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, membalik-balik halaman, menguning, dan mendengarkan cerita mereka. Saat ini, semuanya tampak berbeda. Udaranya berat, seolah-olah semua dinding menyimpan rahasia yang saya butuhkan untuk mengetahuinya. Saya duduk di kursi kayu, melihat meja yang penuh dengan kertas-kertas yang rusak. Sebuah buku catatan terbuka, dan saya belum bisa menahan keinginan untuk mengomentarinya. Surat-surat itu sudah tidak asing lagi, dengan tulisan tangan ayah saya, penuh dengan jejak ayam dan goresan. Tetapi ketika saya membaca terus, saya menyadari bahwa catatan itu berbicara tentang hutang dan keterlambatan pembayaran, nama-nama perusahaan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Jantungku berdetak kencang. "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang itu, Ayah?" gumamku pada diriku sendiri, sementara rasa frustrasimu, dan jika dia ada di dadaku. Rasa pengkhianatan di pihak awal dari bentuk, tetapi saya membutuhkan lebih banyak bukti. Sesuatu di dalam diriku tahu bahwa masih banyak lagi yang bisa ditemukan. Saya bangun dan mulai membersihkan meja. Kertas kuning, kwitansi, dan kertas berserakan di mana-mana. Saya bertekad untuk menemukan beberapa petunjuk, apapun yang akan membantu saya memahami situasi sebenarnya di rumah ayah saya. Kemudian dapatkan tanda terima, dan untuk yang lain, saya menemukan itu surat. Kertasnya kusut, seolah-olah disimpan dengan tergesa-gesa. Saya membukanya dengan hati-hati dan mulai membaca. Kata-kata itu muncul dari halaman, mengungkapkan sisi ayah saya yang pernah saya kenal. Akumulasi hutang dan ancaman dari penagihan dan saya terkejut, dan penyebutan kontrak. Setiap baris yang saya baca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak saya. Apa yang telah terjadi? Apa hubungan sebenarnya antara ayah dan Curly? Ada suara bising di pintu yang membuat saya menangis terseduh-seduh. Aku menoleh ke belakang dan melihat Curly, tatapannya yang tajam tertuju padaku. Rasa dingin di wajahnya tidak bisa disangkal. "Apa yang kamu lakukan di sini, Jonathan?" Suaranya rendah, tapi penuh dengan kegagalan. "Aku hanya mencoba mencari tahu," kataku padanya, menutup surat itu dengan cepat. Ketegangan di antara kami sangat terasa, dan saya tahu bahwa dia tidak akan membuat segalanya lebih mudah bagi Anda. "Mengerti apa? Apa yang ingin kamu temukan?" dia bertanya, menyilangkan tangannya. "Saya tidak tahu itu." "Beberapa dari Anda mungkin menjawab," kataku, berusaha tetap tenang. "Beberapa jawaban. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ayahnya adalah pria dewasa, dan dia membuat pilihannya sendiri," katanya, dengan nada menghina. "Tapi bagaimana jika pilihan ini bukan yang terbaik?
Dan jika dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih dalam, tanyaku, kemarahan mulai terlihat dalam suaraku. Curly tertawa pahit. Kamu selalu menjadi Johntan yang dramatis. Ayahnya mungkin memiliki masalah dengannya, tetapi ini tidak memberi Anda hak untuk mempertanyakan hidupnya. Rasa sakit karena kehilangan, itu tidak memberi Anda izin untuk menjadi seorang detektif. Aku menatapnya, frustrasi mendidih di dalam diriku. Mungkinkah saya tidak memiliki semua jawaban, tapi saya akan mencari tahu kebenarannya, oleh Curly. Dan kamu tidak akan menghentikanku. Dengan kata-kata itu, saya meninggalkan kantor, merasa bahwa pertempuran baru saja dimulai. Kebenaran tentang ayah saya dan itu akan menjadi obsesi bagi saya, dan saya tahu saya tidak bisa beristirahat sampai semua potongan teka-teki itu ada di tempatnya. Dalam kesunyian yang meresapi rumah ayahku, itu memekakkan telinga. Setelah pemakaman, saya mendapati diri saya tersesat di tengah angin puyuh perasaan kontradiksi diri. Rasa sakit karena kehilangan bercampur dengan kebingungan tentang hubungan yang saya miliki dengannya, yang ditandai dengan pertengkaran, dan jarak yang semakin jauh dengan kedatangan Curly. Raja, yang, selama bertahun-tahun, telah menjadi sosok jahat dalam hidupku, dan sekarang dia ada di sana, sama dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Saya perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan, yang lebih penting, apa yang ditinggalkan ayah saya. Sejauh itu ada di rumah, dan rasa nostalgia, saya terlibat. Dindingnya dipenuhi kenangan, namun sebagian besar ternoda oleh bayangan yang sepertinya mengikuti Curly. Memutar setiap kamarku mencari sesuatu yang akan menghubungkannya dengan ayah saya, sesuatu yang membuat saya merasa bahwa dia masih ada. Kemudian, ketika Anda datang ke kantor untuknya, sesuatu menarik perhatian saya. Di atas meja di atas kayu gelap, kokoh, sepertinya menyimpan rahasia. Dengan hati yang berdebar kencang, saya berjalan ke atas dan melihat ke meja. Saya melihat ke dalam laci, di sisi kanan, bahwa ketika saya melihat ayah saya membukanya untuk mengambil dokumen, saya memutuskan untuk mencabutnya. Itu terkunci, tetapi dengan sedikit bujukan, saya bisa membukanya. Di dalam, saya menemukan kertas kuning, foto, tua, dan satu kompartemen rahasia kecil. Saya hampir mengetahui bahwa itu akan mengubah arah segalanya. Dengan tangan gemetar, saya membuka tempat baterai. Ada sebuah surat, dilipat dengan hati-hati. Kertasnya sudah usang, tapi masih bisa dibaca. Salah satu yang saya baca membuat saya shock. Akumulasi hutang, komitmen, keuangan, kelam, dan penyebutan sesuatu yang sepertinya merupakan konspirasi yang melibatkan The dan My Brother. Perutku memutar matanya. Ayah saya benar-benar mengalaminya? Sebagai Curly, terlibat dalam semua ini? Saya menutup laci, sesak napas, dan gelombang kemarahan bercampur keputusasaan, dia merawat saya. Saya ingin menghadapi itu. Ingin tahu kebenarannya. Saya berjalan menuruni tangga, dan saya melihatnya di ruang tamu, duduk di sofa, yang selalu menjadi salah satu rumah ayah saya. Cara dia menetap di sana, seolah-olah dia ada di dalam rumah, dan sangat menggangguku. Curly, aku memulai, mencoba mengendalikan getaran dalam suaraku. Kita perlu bicara. Dia menatapku dengan senyum yang dingin di wajahnya. Johntan? Tentang kematian ayahnya? Kami tidak mengadakan pemakaman untuk itu. Kurasa kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan, kataku, merasakan ketegangan meningkat. Saya menemukan surat di atas meja dari sang ayah. Dia berhutang. Dan kamu adalah saudaraku, kamu terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih serius. Curly mengangkat alisnya, penghinaan terlihat jelas di wajahnya. Apa
apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahmu adalah orang suci? Itu tidak bertanggung jawab dan secara finansial. Saya tidak pernah tahu bagaimana menangani uang, dan Anda tahu itu. Jangan datang padaku sebagai penjahat dalam cerita. Penjahat atau bukan, Anda tidak dapat menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah terjadi di sini. Rencananya, pegangannya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kemarahan mulai meluap, tapi saya harus tetap tenang. Itu sulit, tetapi saya tidak bisa memberinya kepuasan melihat saya kehilangan kendali. Dia berdiri, berjalan ke kamar dengan tegas. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan. Ayahnya adalah seorang pebisnis. Dia tidak tahu bagaimana menangani berbagai hal. Saya telah mencoba membantunya, tetapi dia selalu keras kepala. Hutang ini adalah hasil dari keputusannya, bukan keputusan saya. Membuatnya, saya tidak percaya apa yang saya dengar. Dan apakah menurut Anda itu benar untuk memanfaatkannya? Serahkan segalanya di tangan mereka yang tidak bisa membela diri. Curly, dia berbalik, matanya bersinar karena marah. Kamu tidak mengerti apa-apa. Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Anda tidak pernah peduli dengan keluarganya. Sekarang, kemarilah dan coba tuduh aku seolah-olah kamu tahu semua itu. Di saat putus asa, saya memutuskan bahwa saya membutuhkan lebih banyak informasi, dan untuk seseorang yang dapat membantu saya memahami situasinya. Saya teringat akan seorang pendeta, Pastor Thomas, seorang teman lama keluarga, yang selalu ada di saat-saat sulit bagi Anda. Dia selalu memiliki cara orang bijak yang buta terhadap segala hal. Saya mengangkat telepon saya dan meneleponnya. Koneksi itu sepertinya bermain selamanya, tapi akhirnya dia menjawab. Ayah, Thomas, aku, Jonathan, katanya, berusaha menyembunyikan urgensi dalam suaraku. Kita perlu bicara. Ini tentang ayahku dan untuk itu. Jonathan! Sayangku, aku turut berduka cita atas kehilanganmu. Bagaimana perasaanmu? Nadanya baik dan pengertian tentang dia, saya sudah sedikit tenang. Aku baik-baik saja, atau tidak. Entahlah. Ini kacau. Curly, dan saudara laki-laki saya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih serius daripada yang saya kira. Saya menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa ayah saya berhutang, dan sepertinya ada konspirasi. Sebuah konspirasi, dia mengulangi, sekarang lebih serius. Kamu harus berhati-hati, nak. Apa yang kamu temukan itu bisa sangat berbahaya. Aku tidak tahu. Tapi aku butuh bantuanmu. Saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Curly sedang mencoba memanipulasi dan sepertinya saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa saya dibohongi. Datanglah ke gereja, Jonathan. Kami akan berbicara langsung dan melihat bagaimana kami dapat membantu Anda. Anda tidak sendirian dalam hal ini. Mematikannya, merasakan campuran kelegaan dan kecemasan. Pastor Thomas selalu memiliki cara untuk meringankan pikiran saya. Ketika Anda sampai di gereja, dan keakraban tempat itu, memberi saya sedikit kenyamanan. Aroma dupa dan cahaya lembut dari jendela kaca patri sepertinya menyambutku. Ketika saya masuk, saya bertemu dengan pendeta yang duduk di salah satu bangku, dengan ekspresi prihatin. Aku di sini untuk mendengarkanmu, Jonathan. Saya duduk di sebelahnya dan, tanpa ragu-ragu, menceritakan semua yang telah ditemukan kepadanya. Setiap detail surat, kata-kata, Curly, dan perasaan pengkhianatan yang saya lakukan. Pendeta itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Tidak mengherankan jika kamu merasa sangat sehat, katanya setelah lama terdiam. Kehilangan orang tua selalu menyakitkan, tetapi ketika ada rahasia dan kebohongan yang terlibat,
rasa sakitnya menjadi lebih hebat. Anda harus mencari kebenaran, tapi hati-hati. Seringkali, kebenarannya mungkin lebih rumit daripada yang terlihat. Aku hanya ingin kamu mengerti apa yang sebenarnya terjadi, jawabku. Rasa frustrasinya terlihat jelas dalam suaraku. Saya tidak tahan dengan gagasan bahwa keluarga saya dicabik-cabik oleh kebohongan. Terkadang, dalam pencarian kebenaran, dapat membawa kita ke jalan yang tidak Anda duga. Tapi ingat, Anda tidak sendirian dalam hal itu. Dengan bantuan yang tepat, Anda akan dapat mengalaminya. Saya keluar dari gereja dan pikirannya jernih, tetapi beban ketidakpastian itu, saya masih ikut serta. Sudah waktunya bagi saya untuk menyelidikinya lebih lanjut. Saya ingin mencari tahu kebenarannya. Adapun ayah saya, untuk diri saya sendiri dan untuk semua orang yang telah terpengaruh oleh kebohongan yang mengelilinginya dalam keluarga kami. Rasa sakit karena kehilangan, itu adalah tekad yang lambat. Apapun yang harus saya lakukan, saya tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap. Lampu-lampu kota Boston bersinar terang ketika saya berjalan di jalanan suatu hari, saya menjadi sangat mengenalnya. Pada pagi musim gugur yang dingin dan pahit, pikirku, sejak dia melarikan diri dari sekolah untuk menjelajahi setiap sudut kota. Namun, saat ini, setiap langkah dengan bobot yang meningkat tidak dapat saya abaikan. Upacara pemakaman ayah saya, dia telah membangkitkan emosi yang saya pikir telah saya kubur di sebelahnya. Kehadiran, waktu, ibu tiriku, aku sangat mengganggunya, dan ketegangan di udara terasa jelas. Itu bukan reuni yang saya harapkan. Setelah pemakaman, saya kembali ke rumah tempat saya dibesarkan. Suasananya diselimuti kesunyian cerita. Bau jamur dan kotoran yang mungkin menumpuk di atas meja mengingatkan saya pada berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak terakhir kali Anda menginjak tempat itu. Jam di dalam ruangan, meskipun waktu berhenti, sepertinya menandai untuk setiap detik penderitaan saya. Saya berjalan ke meja ayah saya, di mana dia biasa duduk untuk membaca koran dan meminum kopinya. Itu adalah tempat yang saya kaitkan dengan kehadiran itu, tapi sekarang hanya saja masih ada kekosongan. Sementara dia melihat ke meja, dan sesuatu bersinar di tengah debu. Penasaran, saya mendekat, dan saya menyadari bahwa itu adalah unit laci kecil. AJT untuk saya buka, dan dengan tarikan yang kuat, dia melepaskannya. Di dalam, saya menemukan sebuah surat dengan warna kuning yang hampir terlupakan pada waktunya. Apa yang saya temukan membuat jantung saya berdebar kencang. Hutangnya, dan nomor serta nama yang tidak Anda kenal. Saya tidak percaya bahwa ayah saya terlibat dalam skema ke tempat yang begitu gelap. Dalam surat itu, dia berbicara tentang transaksi dalam kegelapan, janji yang diingkari, dan plot yang, dalam beberapa hal, melibatkan The dan My Brother. Pada saat itu, kemarahan bercampur dengan kebingungan. Curly telah menjadi orang asing dalam hidupku, itu adalah perampas kekuasaan yang dipasang menggantikan ibuku. Itu mengingatkanku pada penampilannya saat pemakaman. Dalam perjalanan, saat dia berbicara satu sama lain, seolah-olah Anda berada di dunia lain. Perlu mencari tahu kebenaran tumbuh dalam diriku seperti nyala api. Tidak bisa membiarkannya tetap seperti itu, aku harus menghadapinya. Dengan setiap langkah lebih dekat dengannya, tekadku tumbuh. Curly ada di dapur sedang menyiapkan sesuatu yang, pada saat ini, sepertinya hampir tidak terlihat oleh saya meter. Sekarang saatnya untuk mendengarkan saya pergi. Jonathan, kau baik-baik saja? Dia berkata, dengan ekspresi yang tidak bisa saya pahami. Tidak, itu. Tidak, aku baik-baik saja. Suaraku terdengar lebih kencang dari yang kuduga. Kita perlu bicara. Dia ragu-ragu, tetapi mengangguk, menunjukkan bahwa saya harus melanjutkan.
Suasananya dipenuhi ketegangan, seperti kawat yang akan putus. Saya menemukan sesuatu di meja Sinterklas. Dengan sepucuk surat, saya mulai berusaha untuk tetap tenang. Dia berada dalam masalah keuangan yang serius. Apa yang kamu ketahui tentang itu? Curly dia menyilangkan lengannya, tatapannya menjadi defensif. Ayahnya adalah orang yang sembrono, Jonathan. Dia selalu mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh ide-ide mereka, tetapi sangat menarik. Apakah Anda memberitahu saya bahwa bukan itu intinya? Kataku, rasa frustrasi muncul di dadaku. Dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih dalam, dan kamu tahu itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Curly dia berteriak, suaranya bergema di dapur. Apakah Anda mencoba menyalahkan saya atas sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan? Keputusasaan dalam suaranya, aku yakin. Sebagian dari diriku ingin percaya bahwa dia tidak bersalah, tetapi bagian lainnya berteriak bahwa ada sesuatu yang lebih di sana. Kemarahan dan kecurigaan ada di pikiranku. Perasaan pengkhianatan itu pahit, dan aku harus menjawabnya. Aku akan mencari tahu kebenarannya, oleh Curly. Anda tidak bisa menyembunyikannya dari saya. Mengatakan itu membuat jantungku berdebar kencang. Untuk menentukan apakah bercampur dengan rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Dia menghadapiku dengan mata penuh penghinaan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu main-main, Jonathan. Kata-katanya seperti peringatan, tapi aku tidak akan mundur. Saya meninggalkan rumah, merasa bahwa dia membutuhkan pasangan. Pendeta, Pastor Thomas selalu menjadi posisi kepercayaan dan keyakinan dalam hidup Anda. Dia tahu tentang keluarga saya, dan saya tahu kesulitan yang kami hadapi. Ketika saya masuk ke paroki kecilnya, dan aroma dupa dan suara musik lembut di latar belakang dan memunculkan rasa akrab. Jonathan, anakku, dia berseru saat melihatku. Senyum di wajahnya segera pecah ketika dia melihat ekspresi prihatin di wajahnya yang telah aku bawa. Apa yang terjadi? Ayah, aku butuh bantuanmu. Ayah saya meninggal, dan suara itu mengecewakannya sejenak, dan saya mengetahui bahwa dia terlibat dalam masalah yang serius. Sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan kematiannya. Silakan duduk. Dia memberi isyarat ke kursi selama saya memiliki semuanya. Kisah itu terjadi di antara air mata dan amarah, mengungkapkan rahasia kelam yang saya temukan dalam surat itu. Ini adalah Jonathan yang sangat serius. Dia tampaknya sangat prihatin. Kau harus berhati-hati. Terkadang, kebenaran bisa lebih berbahaya daripada yang terlihat. Saya tidak bisa diam, Ever, frustrasi dalam suaraku terlihat jelas. Aku ingin memeriksanya. Apakah saya perlu tahu apakah Curly dan saudara laki-laki saya bertunangan? Jika Anda bertekad untuk menempuh rute ini, lakukan dengan hati-hati. Dia berkata, menatap mataku dengan serius yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Setelah saya mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta, sebuah ide mulai terbentuk di benak saya. Saya membutuhkan seseorang yang memahami dunia keuangan, siapapun yang dapat membantu saya mengungkap jaringan kebohongan ini. Detektif Ramirez adalah seorang teman lama keluarga, dan seorang pria berintegritas yang selalu memiliki hidung yang baik untuk mengungkap kejahatan tersebut. Jonathan, dan tepat waktu, dia berkata, ketika saya tidak di kantor. Suasananya penuh dengan dokumen-dokumen yang tersebar di atas meja, dan bukti nyata dari pekerjaan mereka. Apa yang membawamu ke sini? Aku butuh bantuanmu, Tuan Ramirez. Kematian ayah saya, itu bukan hanya kecelakaan, saya merasa ada lebih banyak hal di balik semua ini. Dan saya telah menemukan beberapa transaksi keuangan yang sama sekali tidak masuk akal. Dia
mendengarkan dengan seksama saat aku menjelaskan situasinya, matanya menyipit karena khawatir. Setelah selesai, dia bersandar di kursinya. Jika Anda memiliki salah satu dokumennya, kami dapat mulai menyelidikinya. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar hutang. Tulang punggung terasa dingin. Aku berjalan selama menyerahkan surat itu padanya. Saya tahu bahwa saya akan menempuh jalan yang berbahaya, tetapi dengan keinginan untuk mengungkap kebenaran, mengatasi rasa takut. Sementara Ramirez telah melihat kertas itu, dengan tenang, menguasai lingkungan dengan keras. Jonathan, ini lebih serius dari yang saya kira. Dia akhirnya berkata, kata-katanya menembus kesunyian. Sepertinya ayahmu terlibat dalam skema pencucian uang. Kita harus bertindak cepat. Hatiku berdebar kencang saat wahyu itu. Apalagi yang bisa saya ketahui? Ancaman yang saya terima dalam beberapa malam terakhir mulai bergema di benak saya. Untuk menghentikan penyelidikan mereka, kata tiketnya tanpa nama, yang saya temukan di mobil saya. Adrenalin berdenyut dalam hidup saya sendiri, tetapi tidak ada cara untuk mundur sekarang. Yang benar adalah dia adalah kekuatan yang kuat, dan saya bertekad untuk menghadapinya, berapapun biayanya. Udara dingin dari Boston menyelimuti saya seperti selimut, berat dan ketika saya masuk ke ruang tamu kecil di rumah bersama ayah saya. Di dinding, sebelum banjir foto dan kenangan, yang diselimuti kabut kesedihan dan ketidakpercayaan. Saya bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah setiap benda, masing-masing ponsel, dia menyadari apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Curly, dan saudara laki-laki saya, Daniel, sedang duduk di sofa, keduanya dengan ekspresi yang berkisar dari cemoohan dan keprihatinan. Saya tahu bahwa percakapan semakin dekat itu tidak akan mudah. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Curly tanyanya, suaranya setajam kaca. Dia menatapku dengan senyum paksa, senyum yang tidak muncul di mataku. Atau itu akan melanjutkan pengejaran yang tidak berguna. Aku di sini bukan untuk membicarakan keluargamu. Kataku, berusaha tetap tenang, meski amarah itu menggelegak di dalam diriku. Saya di sini karena saya ingin mencari tahu apa yang terjadi pada ayah saya, dan Anda, dan dia tidak begitu tertarik untuk menutupinya. Daniel, yang saat itu ada di sana, dalam diam, tiba-tiba berdiri. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Jonathan? Sang ayah selalu mengalami kesulitannya, ini bukan berita baru bagi siapapun. Ini bukan kesalahan, atau saya lakukan. Dia memberi isyarat dengan gugup, dan aku bisa melihat tangannya gemetar. Masalah? Artinya, apa yang Anda maksud dengan itu? Saya menunjuk surat-surat yang saya bawa, dan semua bukti yang saya kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Lihatlah ini. Kemarahan yang saya empoderava, dan saya melemparkan kertas-kertas itu ke atas meja. Dalam transaksi ini, bebas utang. Dia ada di dalam lubang uang yang kamu coba sembunyikan dariku. Curly, dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita akan terlibat dalam sesuatu yang sangat gila? Ayahnya adalah seorang pria, Jonathan, yang naif. Dia membuat pilihannya sendiri, dan Anda harus berhenti saling menyalahkan karenanya. Apa yang Anda temukan bukanlah bukti apapun. Ada buktinya. Aku tertawa, dingin dan pahit, yang bergema di seluruh ruangan. Dan apalagi yang kamu butuhkan? Video dia menandatangani kontrak untuk kehidupan yang telah Anda persiapkan. Keheningan menguasai atmosfer. Daniel tampak ragu-ragu, kepercayaan dirinya hilang. Curly, bagaimanapun, tidak mau menyerah. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Anda menyerang, dan satu-satunya orang yang merawat ayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Dan, sejujurnya, itu
merasa tidak berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Apakah kamu menikah dengan ayahku saat dia sakit? Anda memanfaatkan situasi ini. Dan sekarang, setelah kematiannya, apakah Anda ingin saya menerimanya begitu saja? Dia bangkit dari sofa, wajahnya memerah karena marah. Kamu tidak tahu apa yang aku belanjakan. Aku ada untukmu saat tidak ada orang lain. Ayahnya kehilangan akal sehatku, dan aku menjaga rumah itu dengan berjalan kaki. Kamu harus bersyukur. Terima kasih. Suaraku naik. Terima kasih untuk itu? Untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Mengapa membohongi saya tentang sifat aslinya? Curly jika datang ke sana, hampir mengancam. Hati-hati dengan kata-katamu, Jonathan. Anda mungkin akhirnya kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan dan kepercayaan keluarganya. Ketegangan itu teraba. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, dan untuk sesaat, aku memikirkan semua konsekuensi dari semua ini. Bukan hanya untuk saya tetapi untuk keluarga yang tersisa. Daniel sepertinya sedang berjuang di antara pendukung, atau posisi di sampingku. Dia menunduk ke arahku, wajahnya bingung, dan untuk sesaat kupikir dia akan bergabung denganku dalam perjuangan untuk kebenaran. Tapi kemudian dia mengalihkan pandangannya, seolah-olah Anda tidak ingin berkompromi. Aku tidak akan berhenti sampai mereka mengetahui kebenarannya, kataku, merasakan tekad yang membara di dalam diriku. Dan jika itu berarti melapor ke polisi, biarlah. Curly tertawa, terdengar gembira. Apakah kamu benar-benar berpikir polisi akan mempercayaimu? Apakah Anda pikir mereka akan peduli dengan cerita tentang seorang anak laki-laki yang tidak tahu berterima kasih dan mencoba menodai ingatan seorang pria yang sudah pergi? Mungkin tidak, tapi aku tidak akan duduk diam saat kamu mencoba menutupinya. Kebenaran akan selalu mengemuka, itu. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Ekspresinya telah berubah dari kemarahan menjadi sesuatu yang lebih muram. Hati-hati, Jonathan. Jika Anda berisiko, Anda tidak tahu dengan siapa Anda berhadapan. Daniel akhirnya melangkah masuk, suaranya rendah dan gemetar. Aku sudah cukup. Itu tidak akan mengarah kemana-mana. Kami adalah sebuah keluarga. Kami ditakdirkan untuk bersama di saat yang menyakitkan ini, bukan melawan satu sama lain. Sebuah keluarga. Saya hampir menangis. Apakah kamu sudah berbicara dengan keluargamu? Di mana kamu saat ayahmu membutuhkanmu? Di mana Anda ketika Anda mulai menangkap kebohongan dari Curly? Dalam percakapan itu menjadi lingkaran setan, dan saya tahu bahwa tidak ada gunanya lagi. Curly semakin mendekat, dan Daniel sepertinya melawan iblis yang saya panggil. Kemarahan dan rasa sakit menguasai area itu, dan saya harus keluar dari sana, bernapas, berpikir. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan ini, kataku, suaraku lebih pelan sekarang, tapi tetap tegas. Jika kamu tidak mau bekerja sama, dan aku tidak bisa mendapatkannya. Tapi saya tidak akan membiarkannya berakhir di sini. Kebenaran perlu diungkapkan kepada Anda. Kamu tidak akan menyesalinya, Jonathan, kata Curly, suaranya hampir berbisik, tapi kata-katanya mengancam. Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Aku berjalan keluar ruangan, berat hati, seperti jangkar di dadaku. Saya tahu bahwa apa yang akan terjadi dan itu tidak akan mudah. Dalam bayang-bayang masa laluku, dan konsekuensi dari pilihanku sendiri mulai terbentuk di benakku, dan aku tidak bisa lepas darinya. Apa yang akan terjadi pada keluarga saya, wahai ayahku, jika semuanya terungkap? Namun, satu hal yang pasti, saya bertekad untuk menemukan kebenaran, berapapun biayanya. Saat itu pagi yang cerah, ketika kebenaran mulai terungkap di depanku. Saya
sedang duduk di meja dapur, dikelilingi oleh aroma kopi yang baru diseduh yang disiapkan Marina. Dalam cahaya matahari yang menembus jendela, menerangi ruangan, tetapi ada satu bayangan yang menggantung di hatiku. Upacara pemakaman untuk ayah saya, itu hanyalah puncak gunung es. Orang yang akan datang, membuatku gelisah. "Jonathan, kamu perlu tahu sesuatu," kata Marina, suaranya sedikit bergetar. "Saya memperhatikan Anda, memperhatikan kekhawatiran di matanya." Itu adalah ekspresi yang pernah saya lihat berkali-kali sejak saya kembali ke kota. Saya tahu tentang Curly dan apa yang sedang terjadi. Saya pikir jantung saya telah berhenti. "Apa maksudmu?" "Karena kamu tidak bisa memberitahuku. Kami berada di sini bersama-sama." Dia menghela nafas, meletakkan cangkir kopi di atas meja. "Itu sulit. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan bereaksi terhadap berbagai hal. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak menginginkanmu jika kamu mendapat lebih banyak masalah daripada sebelumnya." "Melindungimu? Atau apakah itu disembunyikan?" "Marina, ini hidupku. Ayah saya masih hidup dan semua yang saya temukan sampai sekarang menunjukkan skema yang melibatkan keluarga saya." Kemarahan dan frustrasi mulai menumpuk di dalam diri saya. Saya tahu. Tapi aku juga takut padanya. Curly, dia manipulatif, dan tidak akan ragu untuk melakukan apapun untuk melindungi Anda. Saya tidak ingin Anda menjadi target berikutnya untuknya. Suaranya terdengar kesal, dan saya bisa melihat beban yang dia bawa. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkanku. "Dan apa yang kamu ketahui, tepatnya, Marina?" Dia ragu-ragu, seolah mempertimbangkan setiap kata. "Saya mendengar Anda berbicara dengan Curly dan kakaknya. Mereka berbicara tentang uang, hutang, dan sesuatu tentang polis asuransi jiwa. Tampaknya ayahmu terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih jahat daripada hanya masalah keuangan." Perutku memutar, matanya memikirkan kemungkinan bahwa ayahku hanya bagian dalam permainan yang dimainkan oleh dia dan saudaranya. "Jadi, tahukah kamu bahwa ada yang salah dengan itu?" Tetapi dia memutuskan untuk tetap diam. Rasa sakit dalam kata-kata saya, itu terbukti dengan sendirinya. Saya tidak tahu seberapa dalam masalahnya. Saya pikir itu hanya masalah uang, itu sesuatu yang bisa diperbaiki. Tapi sekarang semuanya tampak sangat berbeda. Dia menatapku, hampir memohon pengertian. "Jonathan, kamu harus menganggapnya serius. Kebenaran harus keluar, berapapun biayanya. Kamu benar, aku akan melakukan ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Kita perlu bekerja sama." Dengan ini, tekad saya semakin kuat, dan gagasan tentang akhirnya menghadapi Curly dan kakaknya, saya adalah campuran dari kecemasan dan harapan. "Aku ingin membantumu, Jonathan. Aku akan bertemu dengan polisi setempat. Jika ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa kebenaran akan menang, saya akan berada di sisi Anda." Tampilan Marina telah masuk, dan saya menyadari bahwa dia siap menghadapi apa yang mungkin akan terjadi. "Apakah kamu yakin? Ini bisa sangat berbahaya." Curly tidak akan berdiri dengan tangan bersilang. Hati saya berdebar memikirkan konsekuensinya. Saya bersedia mengambil risiko itu. Rasa sakit melihatmu melewati semua yang menyakitiku lebih dari apapun. Jika itu kebenarannya, maka kita perlu mengungkapkannya. Kita tidak bisa membiarkan kebohongan berkuasa. Kekuatan dalam kata-katanya itu menular, dan saya merasa bahwa kami dapat mengatasi badai apapun. Saya setuju dengan anggukan kepalanya, dan sejak saat itu, misi kami menjadi jelas.
mulailah rencana bagaimana mengumpulkan bukti yang Anda butuhkan, dan bagaimana menyerahkan semuanya kepada polisi. Marina hendak menghubungi Detektif Ramirez untuk membahas situasinya dan melihat bagaimana hal itu dapat membantu Anda. Seiring berjalannya waktu, tekanannya meningkat. Media mulai mengajukan pertanyaan tentang kematian ayah saya, dan tentang keuangan keluarga. Saya merasa seperti berada di dalam panci besar berisi air mendidih, di mana semua mata tertuju kepada saya. Ketakutan Curly dan kakaknya untuk mencoba membungkam mereka yang mengetahui kebenaran terbukti. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini padaku. Kebenaran harus diungkapkan kepada Anda. Malam itu, saat meninjau beberapa catatan yang saya buat di benak saya hilang dalam ingatan ayah saya. Itu selalu menjadi sosok yang kompleks dalam hidup saya. Seorang pria yang saya cintai, tetapi saya juga terluka. Rasa sakit karena kehilangannya, dia masih akut, dan kemungkinan pengkhianatan, bahkan lebih dalam, membuat semuanya menjadi lebih rumit. Mengapa dia tidak memberitahuku, gumamku pada diriku sendiri dengan frustrasi lagi. Marina masuk ke kamar, tangannya penuh dengan map berisi kertas. Dengar, aku mendapat beberapa informasi dari ayah Thomas. Dia diingatkan akan beberapa hal yang mungkin relevan bagi Anda. Dia duduk di sisiku, dan bersama-sama mereka mulai melihat apa yang telah dia kumpulkan. Dia mengatakan bahwa ayahnya sangat prihatin dengan beberapa transaksi yang dia lakukan. Rupanya, ada sekelompok orang yang dia coba tarik, tetapi Anda selalu berada di pagar. Dia berada di tengah-tengahnya. Suara tubuh Marina bergetar, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Kalau begitu, semuanya sepertinya menunjukkan bahwa Curly memanipulasi ayahku sepanjang waktu. Dia seharusnya memberitahu saya, tetapi saya begitu terjebak dalam masalahnya sendiri sehingga dia tidak melihat apa yang ada di depan Anda. Pikiran saya berputar-putar. Kita perlu membawa ini ke polisi sesegera mungkin, sebelum mereka memutuskan bahwa lebih baik menyembunyikan kebenaran. Kita tidak bisa membiarkan ini keluar terjadi padamu. Tekad Marina, itu luar biasa dan saya merasa siap untuk melakukannya. Keesokan harinya, kami pergi ke kantor polisi. Yang terbaik dari Ramirez sudah menunggu kami, dan ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu apa yang kami lakukan di sini untuk sesuatu yang serius. "Apa yang kamu temukan?" dia bertanya, suaranya yang dalam bergema di atmosfer. "Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kematian ayah saya dapat dikaitkan dengan skema pencucian uang yang melibatkan Curly dan saudara laki-lakinya," katanya kepada Marina, suaranya kencang. Aku menatapnya, mengagumi keberaniannya. Ini adalah tuduhan yang serius. "Apa kau punya bukti?" Detektif itu mencondongkan tubuh ke depan, minatnya terusik. "Ya, kami memiliki dokumen dan saksi yang dapat mengkonfirmasi apa yang Anda katakan. Ayah saya berada di jalan yang terlalu berisiko, dan Curly menjadi pusatnya," kataku kepadanya, merasakan beban kebenaran dan mulai jatuh. Ramirez telah membuat catatan saat kami berbicara, dan rasanya seperti kami mengambil langkah pertama menuju pengadilan. Jalannya akan panjang dan penuh tantangan, tetapi dengan tekad bahwa rasanya lebih kuat daripada rasa takut apapun. Kebenaran dipertaruhkan, dan tidak siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Sidang dijadwalkan akan diadakan pada pukul 10 pagi, tetapi saya datang ke kamar lebih awal, rasa antisipasi yang saya rasakan. Udaranya berat, syarat dengan ekspektasi yang sepertinya berlarut-larut. Kursi-kursi, kayunya dipoles dan ditata dalam garis lurus, dan cahaya matahari menembus jendela-jendela tinggi, menerangi lingkungan sekitar dengan cahaya yang hampir tidak nyata. Pikiranku aglomerafam seperti awan badai. Apa yang terjadi di sana? Saya tidak yakin, tetapi dia tahu bahwa dia ada dalam permainan, itu lebih dari sekadar kasus hukum. Itu adalah kebenaran tentang ayah saya.
saya tentang pengkhianatan yang telah saya alami, dan sampai batas tertentu pada saya sama. Ketika saya masuk, saya melihat duduk di salah satu bangku, matanya dingin dan penuh perhitungan tertuju pada titik yang jauh. Kehadirannya tampak seperti bayangan yang membentang di seluruh situs, dan hawa dingin menyelimuti tulang belakangku ketika aku mengingat semua yang telah dia lakukan. Tetapi, pada saat yang sama, saya bertekad untuk menjelaskan fakta bahwa dia berusaha menyembunyikannya. Dalam kata-kata seorang teman lama ayah saya masih terdengar di kepala saya, seperti gema yang berulang. Disarankan bahwa tidak ada lagi yang tertinggal kematian ayah saya, dan saya baru saja akan mencari tahu apa itu. Risalah berlarut-larut sampai hakim masuk. Gumaman di barisan keduanya terdiam, dan semua orang berdiri. Hakimnya, dia adalah seorang pria paruh baya, dengan aura otoritas yang memaksakannya. Dia duduk, dan, dengan sedikit gerakan tangan, dia menunjukkan bahwa kita harus duduk. Kami di sini hari ini untuk membahas kasus ini, merujuk pada kematian James Thompson, dan tuduhan penipuan yang dilakukan oleh putranya, Johantan. Hakim berkata, suaranya tegas dan jelas. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang saya harapkan. Saksi pertama yang dipanggil adalah pengacara yang mengurus surat wasiat sang ayah. Dia naik ke tempat saksi, dan ketika ditanyai, dia menjelaskan bahwa dia memiliki polis asuransi jiwa yang signifikan atas nama ayahnya, dan siapa, menurut dia, Curly, yang akan menjadi penerima manfaat. Dan itu dibuat setelah kematian James. Saya bertanya, meninggikan suaranya, dan tidak bisa menahan diri. Tidak, perjanjian itu ditandatangani pada bulan-bulan sebelum kematiannya, tetapi ada hal-hal yang patut dipertanyakan, yang perlu ditangani, kata pengacara itu, menatapku dengan nada simpati. Ketegangan di udara sangat terasa. Curly jelas gugup, tangannya sedikit gemetar saat dia mencoba untuk tetap tenang. Penasihat pembela dia tersenyum, seolah-olah dia punya strategi untuk menangkis kecurigaan apapun. Tuan Thompson, Anda memiliki beberapa bukti kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi manipulasi perjanjian ini, kata pengacara, Curly, dengan nada menghina. Ya, saya, kataku, menarik napas dalam-dalam. Dan bukan itu saja. Saya ingin memanggil saksi ke meja. Seluruh ruangan berbalik menghadapku, dan kesunyian mulai terjadi. Sir Henry, kemarilah. Teman lama ayah saya, orang yang membisikkan kata-kata yang telah mengubah hidup saya, bangkit, dan berjalan menuju tepi kecelakaan. Tampilan menjadi semakin tajam, seperti pisau yang siap dipotong. Sir Henry, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang Anda ketahui tentang situasi keuangan dan hubungan James dengan Curly-nya? Tanyaku, hatiku di tenggorokanku. Tentu saja, dia memulai, suaranya pelan, tapi agak goyah. James selalu menjadi pria yang jujur, tetapi setelah menikah dengan Curly, dan saya melihat beberapa perubahan. Tampaknya menjadi lebih jauh dan stres. Suatu hari, dia memberitahu Anda bahwa dia sedang mengalami masalah keuangan, serius, dan ada kontrak hidup, desakan untuk dia tanda tangani. Apakah kamu punya bukti tentang ini? Tanya pengacara pembela, mencoba mendiskreditkan kata-kata Henry. Ya. Saya mendapat email yang dikirim James untuk meminta bantuan. Dia khawatir tentang tekanan yang dia berikan padanya, kata Henry sambil mengulurkan selembar kertas, yang sepertinya dia lihat sebagai yang terbaik saat ini. Ruangan itu dalam keheningan total. Hakim memandang rendah Henry, lalu ke arahku, dan akhirnya ke Curly, yang sekarang pucat seperti spray. Lord Henry, apa yang kamu ketahui tentang kontrak untuk mencari nafkah? Tanyaku, melihat lebih dalam ke dalam masalah ini. Saya melihat kontraknya, Henry telah mengungkapkannya, suaranya kencang. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa itu adalah
James, membuatnya percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan keluarga Anda. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak memperhatikan kamera. Curly meledak sebagai protes. Itu bohong. Kamu hanya mencoba menghancurkanku. Dia berbalik dan menatapku. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sebenarnya, aku tahu betul balas kemarahan yang mendidih di dalam diriku. Aku tahu kamu ada di sana dan menyulap semuanya. Anda telah merusak hubungan saya dengan ayah saya, dan sekarang Anda ingin pergi demi asuransi dalam hidup Anda? Itu menjijikan. Hakim membanting palu, membuat semua orang terdiam. Tuan Thompson tekan dan tahan esnya. Maaf, Yang Mulia, kataku, mencoba mengendalikannya kembali. Tapi ini cerita pribadi. Apa yang telah dilakukan Curly dengan ayahku bukan hanya masalah keuangan. Dia menghancurkannya secara emosional. Sidang dilanjutkan, dan semua bukti menumpuk melawan itu. Masing-masing kesaksian, dan masing-masing makalah yang diserahkan, tampaknya runtuh dari fasad yang telah mereka bangun. Pengacara, yang tampaknya sangat aman, dia sekarang melihat seseorang yang menyadari bahwa tanah terbuka di bawah kakinya. Akhirnya tiba waktunya untuk pertahanan. Aku tidak bisa menjadikanmu istri yang baik. James memberiku nomornya. Dia berteriak, suaramu bergetar. Dia baru saja melewati masa sulit. Saya melakukan apa yang akan dilakukan istri manapun untuk membantu Anda. Tapi kamu tidak membantunya, dan kamu bertanya, kata Henry. Dan sekarang kamu di sini, mencoba melewati korban. Ini tidak dapat diterima. Ruangan itu dalam hiruk-pikuk. Orang-orang berdesir satu sama lain, dan aku bisa merasakan ketegangan semakin meningkat. Jantungku berdebar kencang, dan setiap detak adalah pengingat akan apa yang dipertaruhkan. Kebenaran akhirnya muncul, dan saya ingin memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sesi berakhir, saya berjalan keluar ruangan dengan kepala terangkat tinggi. Sebuah perubahan baru yang telah saya tunggu-tunggu telah tiba, dan sekarang saatnya bagi saya untuk menghadapi konsekuensinya. Pada akhirnya, jika Anda memiliki kesempatan untuk berdamai, tidak hanya dengan ingatan ayah saya, tetapi juga tentang diri saya sendiri. Rasa sakitnya sangat hebat, tapi sekarang ada harapan. Sebenarnya, tidak peduli seberapa sulitnya, dia akhirnya terungkap, dan aku siap untuk melanjutkan.